Hai semua, kembali lagi bersama saya Anime di pembahasan kelanjutan anime. Oke, sekarang aku akan melanjutkan pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone yang volume kelima, chapter ke 109 dan 110. Tapi sebelum lanjut, mari kita bahas kembali kejadian apa saja yang terjadi di video sebelumnya secara singkat. Pertama, Toya berserta dengan yang lainnya itu mendapatkan kabar buruk tentang kemunculannya monster kristal yang berbentuk laba-laba yang besar yang sedang mengamuk di sebuah desa. Toya berserta dengan yang lainnya itu tuh memutuskan untuk menuju ke sana untuk mengalahkannya. Dan untung saja berkat sihir grafitinya Toya, Toya bisa mengalahkan monster kristal itu dengan cukup mudah. Kemudian yang kedua, dengan melakukan sebuah eksperimen kepada tubuh atau bangkai si monster kristal itu, Toya itu berhasil mendapatkan material untuk membuat senjata yang sangat kuat yang tidak bisa hancur selama masih memiliki mana atau sihir. Dan ketiga dan yang terakhir, terlepas setelah Toya pulang ke kastilnya setelah melawan monster kristal itu, Toya itu mendapatkan tamu, dan tamu itu adalah Tsubaki. Tsubaki datang ke negara Toya untuk mengabdikan dirinya beserta dengan klannya itu kepada Toya. Itu dikarenakan dirinya beserta dengan klan ninjanya itu telah diusir dari Takeda. Tidak hanya itu saja, bahkan tepat setelah Toya itu menerima Tsubaki dan klannya ke negaranya, Toya itu mendapatkan surat dari 4 Raja Surgawi milik Takeda yang berisikan bahwa keempat Raja Surgawi Takeda atau jenderalnya gitulah, itu tuh juga ingin mengabdikan diri mereka itu kepada negaranya Toya. Dan itu semualah ringkasan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum nonton, bisa tonton dulu lah video sebelumnya, biar ceritanya itu bisa nyambung sama video yang sekarang. Dan bagi yang udah selesai, oke, jadi gak usah lama-lama lagi, mari kita lanjutkan pembahasan itu di video ini. Let's go! Seperti yang ada di video sebelumnya, sekarang negara Toya itu sudah mulai ramai dengan kedatangannya para pasukan-pasukan ninja yang berjumlah 67 orang beserta dengan pimpinan mereka, yaitu 4 Raja Surgawi. Oh ya, bagi yang nggak tahu siapa itu 4 Raja Surgawi, mereka itu adalah Yamagata Masakage, Naito Masatoya, dan Baba Nobuharu yang tiga yang ada di anime itu. Mereka bertiga itu adalah 4 Raja Surgawi. Dan yang terakhir itu adalah yang kemarin baru diperkenalkan itu, Kosaka Masanobu, pimpinan dari si Tsubaki. Mereka berempat itu bisa dibilang kayak jenderal terhebat lah milik Takeda, tapi sekarang sudah milik Brunhilde Kingdom. Dan seperti yang di video kemarin juga, karena negara Toya ini masih belum memiliki penghasilan, Toya itu tidak bisa memperkerjakan mereka semua itu. Ya walaupun Tsubaki sudah bilang gak apa-apa, tapi tetap aja Toya itu gak bisa membiarkan begitu aja. Jadi demi memecahkan masalah ini, Toya pun berniat menarik atau mengundang para pedagang ke negaranya, dengan tujuan agar para ninja atau penduduknya yang baru nanti itu tuh bisa bekerja dengan mereka. Tapi karena Toya tidak ahli dalam bidang memikat para pedagang gitu, Toya pun memutuskan untuk berkonsultasi dengan salah satu dari 4 Raja Surgawi, mantan pimpinan Tsubaki, yaitu Kosaka Masanobu. Dengan niatan itu, Toya pun membuka gate-nya dan langsung pergi ke Isshin dan menemui Kosaka Masanobu itu, sekalian menjemputnya dan ketiga Raja Surgawi lainnya. Setelah sudah bertemu dengan Masanobu, Toya pun langsung mengutarakan keinginannya itu atau tujuannya itu ke Masanobu. Dan Masanobu pun memberikan beberapa saran kepada Toya. Saran pertama dari Masanobu ke Toya adalah Toya harus terlebih dahulu memperbaiki jalan rayanya. Karena kalau jalan rayanya negara Toya itu jelek atau rusak, maka tidak akan ada yang mau ke sana. Makanya Masanobu itu menyuruh memperbaikinya. Karena kota tidak akan bisa berkembang jika tidak ada orang yang mau berkunjung. Selain itu, Masanobu juga memperingati Toya untuk tidak sering ikut terlibat dalam segala hal tentang pembangunan gitu, yang ini ataupun kedepannya nanti. Cukup ikut serta di balik layar saja. Karena jika Toya juga ikut-ikutan dalam pembangunan apapun itu, menggunakan sihir dan yang lain-lainnya gitu,
itu bisa saja berakibat buruk kepada penduduknya. Seperti contohnya itu terlalu bergantung pada Toya. Mau perbaikin ini minta ke Toya, mau dibuatin itu minta ke Toya. Ada salah yang ini, salahinnya Toya. Dan yang lain-lainnya tanpa memperdulikan waktu dan kondisi Toya. Makanya Masanobu itu memperingati Toya seperti itu. Atau singkatnya lagi, biar penduduknya itu nggak males. Kemudian selain menarik para pedagang, Masanobu itu juga menyarankan Toya untuk mengembangkan wilayah bagian timur negaranya menjadi wilayah pertanian. Agar hasilnya nanti itu Toya bisa menjualnya sebagai tambahan penghasilan negara gitu. Dan juga Toya itu harus memberlakukan sistem pajak kepada para pedagang nanti untuk menambah penghasilannya juga nanti. Lalu saran terakhir dari Masanobu ke Toya, karena negara Toya ini berhimpitan dengan negara Belfast dan Kekaisaran Regulus, Toya itu harus memiliki sesuatu yang khas dari negaranya yang tidak ada di Belfast maupun di Regulus. Dan yang terlihat dari negaranya Toya itu yang tidak ada itu, menurut Masanobu itu adalah teknologi. Mendengar itu, Toya pun berencana untuk menjual belikan sepeda gayung sebagai barang khas pertama dari negaranya. Dan singkat cerita, Toya pun menyerahkan tentang bisnis pertanian yang dibicarakan tadi itu kepada Masanobu sepenuhnya yang lebih berpengalaman bagi Toya. Dan kemudian Toya pun pergi ke kesatrianya untuk mengajak mereka itu mencari bahan makanan. Untuk ngingetin aja, kesatria Toya ini maksudnya itu si Rain, Norun, dan Nicola. Oke? Setibanya di tempat latihan, seperti biasa, mereka itu ini sedang dilatih oleh instruktur mereka, yaitu Baba dan Yamagata. Mereka berdua ini dijadikan instruktur oleh Toya untuk melatih ketiga kesatrianya. Baba dan Yamagata mengajari Norun, Nicola, dan Rain itu dengan sangat intens. Bahkan mereka bertiga sampai terkapar karena kelelahan di tanah saat Toya itu datang ini. Saking intensnya itu, si Baba dan Yamagata mengajari mereka. Toya mendekati Baba dan Yamagata, dan mereka bertiga pun mulai berbincang-bincang sebentar gitu. Hingga kemudian Toya itu pun mulai mengutarakan keinginannya itu kepada mereka berdua itu, si Baba dan Yamagata, yang ingin mengajak para kesatrianya untuk mencari atau mendapatkan bahan makanan, sekalian untuk melatih mereka gitu. Baba pun sedikit meragukan rencana Toya itu, karena seperti yang tadi ku katakan tadi, Rain, Norun, dan Nicola ini saat ini tuh sedang terkapar kelelahan karena latihan yang diberikan Baba dan Yamagata. Tanpa menjawab pertanyaan Baba itu, Toya langsung merapalkan mantra barunya yang bernama Refresh ke Nicola, Norun, dan Rain. Butiran-butiran cahaya perlahan mulai dituangkan ke mereka bertiga. Dan dengan seketika, rasa lelah mereka itu tuh langsung menghilang. Yang tadinya mereka terkapar karena kelelahan, sekarang mereka langsung bisa berdiri dengan sangat energik. Itu disebabkan karena sihir ini itu adalah sihir yang dapat memulihkan stamina dan kelelahan fisik. Makanya mereka itu bisa langsung pulih. Setelah mereka bertiga sudah pulih kembali, Toya pun mulai bertanya kepada mereka berlima. Mereka ingin babi, buru, atau kepiting untuk diburu sekarang. Omong-omong, seluruh orang yang ada di kastil ini itu sudah nitip kepiting kepada Toya. Jadi sisa mereka berlima lah. Dengan serempak mereka berlima pun juga menjawab kepiting juga. Dan omong-omong lagi juga, kepitingnya itu adalah Bloody Crab yang waktu-waktu itu tuh. Tentu saja mereka berlima nggak tahu kalau kepiting yang disebut dan yang mau mereka buru adalah Bloody Crab, monster kelas atau peringkat merah di guild, atau monster yang susah lah untuk dikalahkan. Bahkan jika mereka berlima gitu menggabungkan kekuatan, mereka itu butuh tenaga yang ekstra untuk bisa mengalahkan si Bloody Crab. Makanya setelah Toya itu menjelaskan kepada kesatrianya Rain, Norun, dan Nicola kalau mereka itu mau berburu Bloody Crab, mereka berdua pun langsung kaget gitu. Tapi Toya pun menyuruh mereka itu untuk tenang, karena mereka bertiga itu akan dibantu oleh Baba dan Yamagata. Sekarang balik, malah Baba dan Yamagata itu langsung kaget.
Kemudian singkat ceritalah, mereka berlima pun mau nggak mau akhirnya mengikuti perintah pimpinan mereka. Mereka menuju ke tanah kosong, tempat tinggal para Bloody Crab. Oh ya, aku lupa. Karena berita pindahnya keempat raja surgawi Takeda itu ke negaranya Toya, para ke-50 mantan prajurit Takeda yang mengidolakan mereka itu juga ikut-ikutan pindah ke negaranya Toya dan mengabdi ke Toya. Oke, kita lanjut. Toya hanya menggunakan sihir grafitinya. Tidak butuh waktu banyak, hanya 1 menit saja. Itu tuh sudah bisa membunuh satu Bloody Crab. Sedangkan untuk mereka berlima, Baba, Yamagata, Rain, Nicola, dan Norun, itu tuh membutuhkan waktu 30 menit untuk bisa mengalahkan Bloody Crab 1. Bahkan itu aja itu masih dibantu oleh Toya dengan sihir penyembuh dan sihir serangan biasa gitu. Udah ketebak kan seberapa kuat si Toya ini, Sasuga Heka. Mereka berlima sangat-sangat kelelahan setelah berhasil mengalahkan Bloody Crab itu. Bahkan Yamagata sampai memahami betapa menakutkannya Toya setelah kejadian ini. Kemudian Toya pun memulihkan stamina mereka berlima itu menggunakan sihir refresh. Setelah itu Toya menaruh seluruh tubuh Bloody Crab yang mereka kalahkan itu di storage-nya. Dan mereka berenam pun langsung pulang dan pergi ke barak di kastil. Di sana Toya juga langsung menyerahkan seluruh Bloody Crab itu ke Baba dan yang lain-lainnya untuk dibagikan ke seluruh orang. Sedangkan Toya sendiri sambil menunggu Bloody Crab-nya itu selesai dimasak, Toya mulai menjalankan saran dari Masanobu tadi itu yang memperbaiki jalan. Tapi bukannya Toya itu memperbaiki jalan raya yang sudah ada, Toya itu malah lebih memilih untuk membuat jalan raya yang baru. Itu semua disebabkan karena jalan raya yang sudah ada gitu atau yang lama itu tuh memutar melewati negaranya Toya demi menghindari bahaya. Ya emang sih, dulunya kan tempatnya Toya itu adalah tempat yang berbahaya, makanya dibuat memutar gitu. Tapi karena itu jadinya itu negaranya Toya nggak bisa dilewatin kan. Oleh karena itu dibutuhkannya jalan raya yang baru agar negaranya Toya itu dapat dikunjungi atau dilewati para pedagang atau pelancong gitu. Tidak hanya itu, jalan raya yang akan Toya buat ini, itu tuh juga akan mempersingkat perjalanan orang-orang. Karena jalannya itu tidak akan memutar lagi. Jadi sama-sama menguntungkan gitulah. Toya langsung OTW menggunakan gate-nya ke perbatasan antara negara Toya dan kerajaan Regulus untuk membuat jalan. Dari sana, Toya mulai membuat jalan rayanya yang baru itu menggunakan sihir bumi atau sihir tanah untuk meratakan tanah secara lurus gitu sampai ke perbatasan antara negara Toya dan negara Belfast, atau singkatnya dari ujung ke ujung lah. Dan tidak lupa juga Toya itu mengaspal jalan itu dan memberikan pos pemeriksaan sederhana di setiap perbatasannya itu. Sasuga. Selain membuat jalan penghubung ke 3 negara tadi, Toya juga membuat jalan yang menuju langsung ke kastilnya. Biar enak kalau ada tamu gitu. Jalannya udah bagus. Sambil membuat jalan menuju ke kastilnya itu, Toya pun berpikir untuk menyuruh klan Tsubaki untuk membuka toko-toko di pinggir jalan nanti. Seperti toko makanan, minuman, tempat beristirahat, dan yang lain-lainnya gitu. Pokoknya toko. Sekaligus agar para klan Tsubaki ini bisa mengerjakan pekerjaan utama mereka, yaitu sebagai ninja. Dengan cara mendapatkan informasi dari toko-toko mereka itu dari para pelancong-pelancong yang berkunjung ke toko mereka. Nguping gitulah. Karena kan gak ada yang tahu kalau yang punya tokonya itu adalah ninja. Jadinya kan ini termasuk kamuflase yang sangat bagus. Dan pas saat Toya menyelesaikan pembuatan jalan menuju ke kastilnya itu, Toya pun mencium bau sedap dari kepiting rebus dari dekat gerbang kastilnya. Karena tergoda sama baunya itu, Toya pun menjadi lapar dan akhirnya Toya pun beristirahat untuk makan kepiting Bloody Crab. Dan singkat cerita lagi, pada sore harinya, karena pembuatan jalan raya sudah beres, pengelolaan wilayah timur menjadi pertanian sudah Toya serahkan sepenuhnya ke Masanobu. Makanya yang tersisa hanyalah membuat barang khusus atau ciri khas milik negaranya Toya sendiri, yaitu sepeda gayung
seperti yang Toya rencanakan tadi. Mula-mula Toya itu menyuruh Rosetta untuk mengajarkan orang-orangnya atau warganya untuk membuat sepeda gayung dari nol tanpa bantuan Toya. Yang mau jualan sepeda gayung lah diajarin sama Rosetta. Kenapa Rosetta yang dipilih? Karena Rosetta itu lebih berpengalaman daripada Toya. Ya karena kerjaannya di bengkel itu. Kalau Toya kan pakai sihirnya, tinggal ngayal jadi. Apa yang diajar sama Toya? Ngayal. Gak mungkin kan? Makanya Rosetta yang dijadiin ini, yang ditugaskan. Sedangkan untuk Toya sendiri, dia mengajarkan para warganya itu untuk bersepeda. Biar gak aneh gitu. Maksud yang jual gak bisa make gitu. Dan dengan begitu, semuanya pun telah terselesaikan. Yang tersisa hanyalah tugas tambahan, yaitu mengumpulkan para prajurit dan menugaskan mereka untuk berjaga di pos pemeriksaan yang baru saja dibuat tadi. Karena yang terkumpul hanya 50 prajurit, Toya pun membagi mereka menjadi 4 orang di setiap pos selama 8 jam. Toya juga meminjamkan mereka itu sebuah tongkat yang sudah dienchantkan sihir paralyze ke setiap penjaga untuk pertahanan diri. Dan untuk komunikasi, jika terjadi hal yang buruk di perbatasan, Toya itu menyuruh para penjaganya untuk selalu membawa makhluk summoner yang Toya berikan ke mereka. Agar para summoner itu bisa langsung mengabari Toya melalui telepati jika terjadi sesuatu. Dan makhluk-makhluk itu adalah kucing dan anjing. Kucing untuk di perbatasan Regulus, sedangkan anjing untuk di perbatasan negara Belfast. Dan bagi yang nggak mau kerja atau bolos, maka mereka itu akan diberikan hukuman, yaitu mereka tidak akan dapat jatah makan. Dan dengan semua itu, kegiatan Toya pada hari ini pun telah selesai. Beberapa hari pun telah berlalu. Sekarang sudah terdapat banyak sekali toko-toko yang sudah dibangun di pinggiran jalan. Tentu aja itu seperti yang Toya rencanakan tadi. Toko-toko itu dibangun dan dimiliki oleh ninja-ninjanya Toya. Dan orang yang bertanggung jawab dengan pembangunan toko-toko itu adalah Naito. Dengan arsitektur bergaya barat. Kenapa tidak bergaya Jepang atau Isen? Karena menurut Naito, jika mereka memakai arsitektur bergaya Isen atau Jepang gitu, gaya bangunannya lo maksudnya, maka itu akan bisa mengakibatkan orang-orang atau para pelancong itu tuh pada waspada. Dan kalau para pelancong itu sampai waspada, maka tujuan Toya yang ingin mendapatkan informasi dari para pelancong itu akan gagal. Maka dari itu Naito itu membuatnya bergaya barat agar terlihat familiar gitu sama para pelancong. Dan itu pun telah terbukti, yang dimana sampai mereka itu sudah mendapatkan pelanggan saat ini. Padahal baru beberapa hari udah dapat gitu loh. Toko-toko yang dibangun itu ada banyak jenis, seperti toko senjata, toko sepeda gayung, toko kopi, toko armor, toko alat-alat, toko makanan khas Isen, dan toko makanan khas dari negaranya Toya atau Jepang gitulah, kayak bolu gulung, es krim, puding, dan kentang goreng. Bukan Jepang ding, dunia sebelumnya. Dan semua toko-toko itu laris manis, terutama toko sepeda gayungnya itu, sampai dibeli sama orang sultan. Dengan kabar ini nih, Toya tuh menjadi sangat senang sekali. Kemudian tiba-tiba datanglah panggilan telepati dari pos pemeriksaan barat atau dari sisinya Belfast, yang mengatakan kalau di sana terdapat seseorang yang mengaku mengenal Toya. Dia bernama Zanak, si pedagang pakaian. Toya mendengar nama Zanak langsung kaget dan juga senang gitu. Tanpa menunggu lama, Toya pun langsung membuka gate-nya dan menjemput si Zanak itu. Sampainya di sana, Toya melihat kereta kuda Zanak yang tidak biasanya gitu. Begitu mewah gitulah pokoknya. Begitu juga dengan si Zanaknya itu sendiri. Dia itu memakai pakaian yang formal gitu, layaknya mau bertemu sama orang penting. Lalu Zanak dan Toya pun saling menyapa gitu. Hingga akhirnya Toya pun bertanya kepada Zanak ada urusan apa dia di negaranya. Apa dia mau lewat dan mau buka cabang di Regulus. Zanak pun membenarkan pernyataan Toya itu. Tapi sebelum melakukan itu, Zanak ingin membuka toko atau cabangnya di negaranya Toya terlebih dahulu.
Zanak berpikir ke depannya negara Toya itu pasti akan ramai. Maka dari itu sebelum kehabisan lahan, Zanak pun memutuskan untuk membuat cabangnya di negara Toya terlebih dahulu saat ini. Karena sebuah lahan atau tempat itu tuh juga berpengaruh penting dalam kesuksesan sebuah perusahaan ataupun toko. Karena saat ini negara Toya itu memiliki banyak proyek seperti pengelolaan wilayah timur menjadi pertanian dan pembangunan rumah atau toko. Pakaian para pengelola dan pembangun gitu pasti akan cepat kotor dan rusak. Jadi maka dari itu kedatangan Zanak ke negaranya Toya ini sebenarnya sangat menguntungkan bagi negaranya Toya. Jadi maka dari itu tidak ada alasan bagi Toya untuk menolak si Zanak ini. Toya membuka gate-nya dan mengantar ke Zanak ke pusat jalan raya ke tempatnya Naito berada dan memperkenalkannya. Selain itu karena Toya itu masih amatir tentang negosiasi atau apa-apa itu, Toya juga menyerahkan tentang pembahasan alokasi tanah, biaya pembangunan dan yang lain-lainnya gitu kepada Naito dan Zanak. Sambil menunggu mereka berdua lagi ngomong-ngomong tentang Kylie, Toya tiba-tiba kepikiran dengan Mika dan ayahnya, atau tentang si Silver Moon. Dan karena memikirkan mereka berdua itu, Toya pun jadi teringat kalau di negaranya ini masih belum ada penginapan satupun. Karena penginapan adalah salah satu ladang informasi, maka sekalian aja gitu. Toya berniat untuk ngajak Mika dan ayahnya itu yang sudah profesional dalam masalah penginapan gitu, untuk membuka cabang di negaranya Toya, kayak si Zanak gitu. Ya walaupun bilang cabang, tapi sebenarnya penginapan ini nantinya akan menjadi miliknya negara Toya itu secara sah gitu. Jadi Toya itu cuma mau memperkerjakan si Mika aja di penginapannya sebagai manajer, karena dia akan lebih profesional gitu tentang penginapan. Maka dari itu Toya dengan segera langsung membuka gate-nya ke Silver Moon dan langsung bernegosiasi sama ayahnya Mika dan Mika sendiri. Awalnya hanya si ayahnya Mika saja yang nolak gitu tawarannya Toya. Ayah Mika takut Silver Moon akan kacau jika Mika pergi, karena cuman Mika saja satu-satunya wanita di Silver Moon. Sekedar info aja, ayah Mika itu duda, jadi jangan tanya ya mana istrinya gitu. Oke lanjut. Tapi setelah dibujuk atau diancam atau apalah, bingung ya. Mika tuh bilang kayak gini, tenang aja, aku akan memanggil tanya si janda yang ada di sana itu untuk bantu di Silver Moon, dia pasti akan mau. Lagi pula jika aku terus di Silver Moon, bukannya aku akan jadi obat nyamuk. Pokoknya gitulah, kata Mika. Itu ngancam atau apa, nggak tahu lah aku. Pokoknya setelah mendengar itu, dengan sedikit panik, ayah Mika pun terpaksa akhirnya menerima tawaran Toya. Karena udah dapat persetujuan dari ayahnya Mika, Toya dan Mika pun langsung pergi ke negaranya, Toya. Dan seperti Zanak tadi, Toya juga memperkenalkan Mika itu ke Naito. Lalu menyerahkan desain penginapan dan ruang-ruangan yang ada di penginapan itu pada Naito dan Mika. Karena Toya merasa sudah tidak ada tugas lagi yang bisa dilakukan, Toya pun memutuskan untuk pulang ke kastilnya dan meninggalkan mereka bertiga lagi ngobrol-ngobrol negosiasi itu. Di saat Toya sedang berjalan pulang ke kastil itu, Toya itu melihat Lu yang sedang berlari ke arahnya sambil membawa sebuah bento di tangannya. Lu datang mendekati Toya dengan terengah-engah karena lari tadi, sambil menawarkan gitu ke Toya makanan yang dia bawa itu. Lu membawakan bento untuk Toya ini karena pada waktu makan siang hari ini Toya itu nggak ada. Makanya dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang, Lu itu membuatkan bento untuk Toya. Dan gak usah dibahas lah habisnya ini, adegan romans yang kayak ada di anime romans gitulah. Pasti udah kedebak lah kayak gimana ini adegan lupi-lupi ini. Pokoknya singkatnya, Toya itu memakan bentonya buatan Lu. Kemudian Toya itu bilang enak gitu. Lalu Lu yang dipuji kayak gitu, Lu pun langsung malu-malu gitulah, kayak malu-malu kucing karena dipuji sama Toya. Terus karena Toya bisa lihat sifatnya Lu yang kayak gitu tuh, yang malu-malu kucing gitu, seperti gadis biasa, tidak seperti gadis bangsawan gitu. Tanpa sadar, Toya itu bilang Lu manis, kawaii gitu. Dan karena ngomongnya itu tanpa sadar, Toya pun langsung panik gitu, ikut malu gitulah ngomong kayak gitu. Ya pokoknya kayak gitulah, kayak event-event kencan pertama di sebuah taman sambil makan bento buatan pacar gitulah.
Setelah Toya sudah menghabiskan bento buatan Lu itu, mereka berdua pun berjalan bersama kembali menuju ke kastil. Sambil berjalan, Lu itu sedikit-sedikit terus melihat ke Toya. Lu juga mencoba untuk menggenggam tangannya Toya, tapi terus nggak jadi gitu. Tangannya kayak mendekat ke tangannya Toya, tapi tarik lagi, dan terus kayak gitu. Karena sadar akan tingkah lakunya Lu itu sebagai cowok, Toya pun langsung memegang tangannya Lu secara inisiatif. Lu sempat kaget karena tindakan Toya yang tiba-tiba ini, tapi Lu tetap menggenggam tangannya Toya itu balik dengan sangat erat. Dan adegan lupi-lupi kedua pun dimulai hingga mereka itu sampai di kastil.